Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionysius Putra Kolin atau biasa dipanggil Dion dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Elektronika Industri dari kelas EC2B dengan NIM 24033211015. Pada kali ini saya akan membahas tentang decoder, encoder, dan multiplexer. Yang pertama ada decoder. Decoder adalah suatu perangkat atau algoritma yang mengubah data dari format atau kode yang telah di-encode kembali ke format atau kode asli. Proses ini dikenal sebagai decoding. Decoder berfungsi untuk memahami atau memproses data yang telah dikodekan sebelumnya. Lalu fungsi utama decoder yang pertama, deskripsi data, yaitu mengubah data transkripsi kembali ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca atau diproses. Yang kedua, pemrosesan sinyal, mengubah sinyal yang telah diubah oleh encoder kembali ke bentuk aslinya. Misalnya itu adalah sinyal digital yang diubah kembali menjadi sinyal analog. Yang ketiga ada pemulihan data, yaitu membantu memulihkan data asli dari format yang terkompresi atau dikodekan. Selanjutnya, ada pun beberapa jenis-jenis decoder. Dalam berbagai aplikasi biasanya yang pertama binary decoder, yaitu mengubah input biner menjadi output tertentu. Contohnya decoder biner 2 to 4 yang mengubah dua input biner menjadi 4 output. Biner 2 to 4. Lalu ada binary code decimal atau BCD to 7 segment decoder, yaitu mengubah kode BCD atau yang tadi binary code decimal menjadi sebuah format yang dapat ditampilkan pada tampilan 7 segmen. Biasanya sering digunakan dalam kalkulator digital dan jam elektronik. Address decoder, yaitu digunakan dalam memori komputer untuk memilih lokasi memori tertentu berdasarkan alamat biner yang diberikan. Lalu ada phase decoder, digunakan dalam sistem komunikasi untuk mengembalikan sinyal asli dari sinyal yang telah dimodulasi fase. Lalu saya akan memberikan contoh rangkaian simulasinya dengan menggunakan Proteus yang telah saya buat. Ini adalah rangkaiannya. Ini ada A, ada B. Lalu di sini ada logic probe-nya, output-nya. Sini kita menggunakan gerbang N dan ada NOT. Gerbang N yang pertama itu kopinya nyambung ke A aksen atau A inverse. Lalu yang satunya ke B inverse. Lalu ada N yang kedua, gerbang N yang kedua itu nyambung ke A inverse dan ke B. Lalu lanjut gerbang N yang ketiga itu nyambung ke A biasa sama B inverse. Lalu yang terakhir ke A dan ke B. Ini ada outputnya, output 0, 1, 2, 3. Ada. Jadi kita play. Apabila A 0 dan B 0, maka output di gerbang N pertama akan menyala 1. 1, 0, 0, 0. Lalu apabila kita tekan 1, maka yang kedua ini akan menyala 1. Mendapat nilai high atau 1. Yang lainnya 0, 0, 0. Apabila B saja kita tekan, maka gerbang N yang kedua outputnya akan nilai 1. Lalu apabila kita tekan dua-duanya, maka
gerbang N yang terakhir akan nilai 1. Lalu sebentar, kita akan masuk ke yang kedua, ada encoder. Encoder adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data dari suatu format atau kode ke format atau kode lain. Biasanya proses ini dikenal sebagai encoding. Encoder sering digunakan untuk mengubah data mentah menjadi format yang lebih mudah ditransmisikan, diproses, ataupun disimpan. Terdapat beberapa jenis encoder yang digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain yang pertama, binary encoder. Mengubah data input dari format biner menjadi kode output tertentu. Contoh, encoder biner 422 yang mengubah 4 input biner menjadi 2 output biner. Yang kedua ada priority encoder. Itu menghasilkan kode output berdasarkan input prioritas tertinggi yang aktif. Jika beberapa input aktif, input dengan prioritas tertinggi yang akan diproses. Lalu yang ketiga, rotary encoder, yaitu mengukur pergerakan rotasi dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Banyak digunakan dalam aplikasi industri untuk mendeteksi posisi atau kecepatan. Yang keempat, ada optical encoder, yaitu menggunakan sinar cahaya dan sensor optik untuk mendeteksi perubahan posisi atau gerakan. Biasanya sering digunakan dalam perangkat presisi, seperti printer dan mesin CNC. Lalu saya akan masuk ke simulasinya. Simulasi encoder. Sebentar. Ini adalah rangkaian encoder yang saya buat. Yaitu di sini ada input A, B, C, dan D. Lalu di sini ada not, gerbang not. Dan di sini kita menggunakan gerbang logika SOR sama N. Yang pertama itu ada gerbang logika SOR yang pertama itu terhubung ke B dan ke D. 1, 2. Lalu yang kedua gerbang N itu kita sambungkan ke A not dan C not. Lalu gerbang SOR lagi. Yang ketiga itu kita sambungkan ke C dan ke D. Lalu yang keempat ada gerbang N, kita sambung ke B not dan A not. Lalu dari 4 ini, SOR dan N ini kita sambungkan lagi ke gerbang N. Begitu juga yang bawahnya. Dan kita taruh 2 output. Apabila ABCD-nya 0, maka output yang dihasilkan itu 0 dan 0 juga. Apabila A kita tekan, sebentar. A kita tekan 1, maka outputnya masih sama 0. B kita tekan, maka outputnya akan bernilai 1 dan 0. Apabila C kita tekan, maka outputnya bernilai 0 dan 1. Lanjut yang D, nilainya 1 dan 1. Apabila kita tekan semua, maka tidak ada yang terjadi. Outputnya masih 0. Oke. Sekiranya begitu, lalu kita lanjut ke selanjutnya. Maaf, sedikit nge-lag.
Lalu yang ketiga ada rangkaian multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Jadi sebuah multiplexer itu perangkat pemilih beberapa jalur data ke dalam suatu jalur data untuk dikirim ke titik lain. Dan dia mempunyai 2 atau lebih sinyal digit sebagai input dan kontrol sebagai pemilih atau selektor. Multiplexer itu merupakan data selektor atau pemilih data. Jumlah masukan atau input lebih besar daripada jumlah keluaran output. Jadi langsung masuk ke simulasinya saja. Jadi ini rangkaiannya yang dibuat, ada input A, input B, dan di sini di bawahnya ada selektor. Kita menggunakan gerbang N, 2, dan juga gerbang OR, dan juga ada output. Jadi di sini input A kita sambungkan ke N yang di atas, lalu N-nya kita sambungkan ke NOT, lalu ini yang B kita sambungkan ke N yang bawah, lalu kaki satunya kita sambungkan ke selektor. Yang tadi satunya ke selektor juga tapi NOT, yang satunya enggak. Dan juga output dari N kedua ini kita masuk ke gerbang logika OR lagi, lalu kita masukkan outputnya. Kita pilih saja. Apabila A 0, B 0, dan selektor 0, maka outputnya adalah 0. Apabila A1, B0, dan selektor 0, maka menghasilkan output 1. Apabila A1, B1, 0, dan selektor kita tekan 1, maka outputnya akan menjadi 0. Apabila kita tekan B saja, maka outputnya adalah 0. Kita tekan selektor B1, selektor D1 yang juga hanya 0, maka outputnya adalah 1. Jadi kebalikannya. Apabila tekan semua adalah 1. Jadi dia adalah kebalikannya. Kalau tadi A1, selektor 0, maka outputnya 1. Kalau selektor A kita tekan 1, maka outputnya 0. Kalau B-nya saja kita tekan, maka outputnya 0, selektornya 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.